Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sairul Bahtiar dengan nomor induk mahasiswa 43020190005. Perihal ini atau saya membuat ini itu untuk mengumpulkan tugas UTS Makul Manajemen Pelatihan Dakwah yang diampu atau dosen pengampu saya, yaitu Bapak Mustalik Alwi. Manajemen pelatihan dakwah. Kemunculan manajemen pelatihan dakwah atau pengertian manajer dalam dakwah yaitu perubahan manusia yang semakin maju dan butuhnya perkembangan kualitas yang dimiliki manusia, khususnya di bagian dakwah, agar sumber daya manusia yang dibutuhkan tepat sesuai kebutuhan. Manajemen pelatihan dakwah sendiri ada dasarnya, yaitu yang pertama, pra-pelatihan dakwah, kedua, pra-pelaksanaan pelatihan dakwah, dan ketiga, pasca pelatihan dakwah. Jadi, ketika menjadi organisasi mempunyai planning, punya langkah atau pelaksanaan sama halnya berdakwah. Kita mempunyai pelatihan dakwah, pelaksanaan dakwah, kemudian pasca pelatihan dakwah, langkahnya untuk meminimalisir kesalahan. Pengertian manajemen pelatihan dakwah meliputi 3 komponen. Yang pertama itu manajemen. Manajemen itu sendiri belajar dari kata atau manajer yang berarti melatih, mengendalikan, serta dari bahasa Latin yaitu bisa disebut dengan tangan atau to handle. Kita dalam sebuah manajemen kita bisa menghandle atau melakukan itu dengan sendiri. Arti spesifiknya yaitu membimbing dan mengawasi, memperlakukan dan sesama, kemudian mengurus perniagaan atau urusan manajemen, menyanyi makna tindakan atau seni mengurus, melakukan pengawasan, pembimbingan. Intinya manajemen adalah untuk pengendalian, kemudian kegunaan manajemen sendiri dalam sebuah organisasi. Kita menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang itu berbeda-beda, kemudian menunjukkan ke arah pengajuannya dengan lebih baik, mengurangi hambatan-hambatan, mempermudah mencapai tujuan. Fungsi manajemen sendiri yaitu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengevaluasi. Kemudian dilanjut dengan pelatihan suatu kegiatan untuk mengembangkan daya insan, untuk memperoleh keaktifan pekerjaan yang lebih besar, hubungan organisasi ataupun dengan orang yang lebih baik. Fungsi pelatihan dakwah sendiri dapat membantu seseorang menambah kemampuan, dapat menimbulkan perubahan kebiasaan pekerjaan seseorang, dapat berkaitan atau pekerjaan tertentu. Dakwah berasal dari kata da'a, yaitu dakwatan, yang berarti memotivasi atau memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan, mengajak berbuat baik, mencegah kejelekan dengan baik. Dimensi dakwah ada 4, yaitu tabligh, irsyad, takbir, dan takwil. Jadi gabungan manajemen pelatihan dakwah adalah sebuah proses perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam menggunakan program dengan peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, upaya perubahan sikap dan madu ke arah perilaku yang dilindungi Allah SWT. Apa itu manajemen dakwah? Pengertian manajemen dalam dakwah, aktivitas yang dilakukan sebuah kelompok dalam lembaga untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam mengenai manajer atau manajemen terdapat 4 aktivitas, yaitu tahdif, tahdim, tarjih, dan kiroba. Untuk melakukan dakwah harus ada perencanaan dan juga terdapat studi penjajakan kebutuhan dakwah yang merupakan salah satu studi yang dilakukan dan mengumpulkan analisis gejala yang menunjukkan kekurangan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari calon peserta pelatihan. Dalam perencanaan tentunya menyusun hal-hal yang disampaikan nanti, yaitu prinsip, meliputi prinsip sasaran, diantaranya di dakwah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dapat pula kurikulum pelatihan dakwah yang merupakan rencana materi yang akan disampaikan. Dapat juga penyusunan pelatihan dakwah yang disebut juga sistematika bahan-bahan pelatihan dakwah tersebut. Kemudian dilanjut dengan pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang atau alat-alat, tugas-tugas, dan wewenang sedemikian rupa sehingga organisasi dapat digerakkan sebagai persatuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar pengorganisasian berjalan dengan baik, maka dalam pengorganisasian dipahami secara asas
yang mendasarnya yaitu kejelasan tujuan, pembagian tugas, fungsionalisasi, pengembangan jabatan, koordinasi, kesinambungan, kesetaraan wawasan, dan pendelegasian wewenang tentang pengendali staf. Ada poin yang harus diperhatikan yaitu struktur organisasi, bentuk organisasi, mengorganisasi kebutuhan pelatihan dakwah, pelatihan panitiaan dakwah, dan terakhir memilih orang-orang tepat untuk pembagian kerja. Pelaksanaan pelatihan dakwah. Dalam pelaksanaan pelatihan dakwah ada 3 tahapan. Yang pertama, pembukaan. Tahapan ini diadakan sebagai bentuk peresmian atau dimulainya kegiatan pelatihan dakwah. Rangkaian kegiatan pada pembukaan dapat dirangkai dalam suatu susunan acara. Acara atau susunan acara tersebut yang pertama yaitu MC sebagai pembuka acara, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, laporan panitia penyelenggara pelatihan, sambutan dari instansi terkait, pembukaan secara resmi oleh pejabat terkait, penyematan tanda peserta, pembacaan doa, kemudian ramah tamah. Pembukaan kedua, proses dalam pelatihan dakwah, kegiatan pembelajaran maupun pelatihan dapat dimulai dengan berakhirnya pembukaan. Biasanya sebelum proses pembelajaran dan pelatihan diawali dengan penjelasan program, baik tujuan, struktur program, peraturan, dan hak dan kewajiban peserta lain. Ketiga, penutup menjadi tanda selesai kegiatan pelatihan dan susunan acara. Pada penutupan biasanya hampir sama dengan kegiatan pembukaan, hanya saja sifatnya bukan lagi membuka kegiatan namun menjadi penutup sekaligus akhir dari kegiatan pelatihan. Adapun pemantapan persiapan belajar, kemudian juga mencermati pelatihan dakwah. Materi pelatihan dakwah merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi para peserta. Oleh karena itu, materi pelatihan dakwah artinya dengan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan dakwah tersebut. Nah, kemudian ada mencermati pelatihan dakwah, dan dalam pelatihan dakwah ada sasaran atau peserta pelatihan dakwah dan ada metode pelatihan dakwah. Metode di sini yaitu metode pemasaran, metode cerah pendapat, metode diskusi kelompok, metode diskusi panel, metode penguasaan, metode kerja kelompok, metode simulasi, metode bermain peran, dan forum. Media pelatihan dakwah berdasarkan pada prinsip belajar orang-orang dewasa yang lebih menekankan pada proses belajar. Peranan metode sangat penting dalam mengembangkan proses partisipatif dan keberhasilan penerapan suatu metode tertentu yang ditunjang oleh media yang digunakan. Iya, cukup sekian rumusan materi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dalam kesalahan, saya pribadi mengucapkan banyak kata maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.